Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Riza, MPI I1461907. Di sini saya akan menjelaskan apa itu VPN menurut pengertian saya yang telah saya baca. Pertama, VPN. Apakah VPN? VPN adalah virtual networking, akan menciptakan channel dalam jaringan yang tidak harus direct. Sebuah jaringan diciptakan melalui public network seperti internet. Jadi seolah-olah ada hubungan point to point dengan data yang dienkripsi. Private networking. Data yang dikirimkan sehingga tetap rahasia meskipun melalui public network. Cara kerja VPN. VPN bisa bekerja dengan cara dial-up dan bagian dari router to router. Jadi kita kembali ke apa sih VPN? VPN adalah virtual private networking. Jadi VPN ini bisa digunakan untuk kita yang misalkan contohnya saya di Indonesia tapi menggunakan VPN yang Jepang atau alamat lain agar tidak terlacak. Itu setahu saya seperti itu. Oke, kita lanjut. Digging the tunnel. Karena dengan VPN sebenarnya hanya logical point-to-point connection dengan autentikasi dan enkripsi. Analoginya adalah kalau sebuah organisasi atau perusahaan punya kantor di dua gedung yang berbeda. Nah, untuk orang atau informasi bergerak dari suatu kantor ke kantor lain bisa melalui pertama kaki lima atau jalan umum, yang kedua melalui lubang di bawah tanah dalam kurung atau analog dengan VPN. Terus enskapulasi. Paket lama dihubungi dalam paket baru. Alamat tujuan terowongan atau tunnel endpoint diletakkan di destination address paket baru yang disebut dengan encapsulation header. Tujuan akhir ada pada header paket lama yang dibungkus encapsulate saat sampai di endpoint. Kapsul dibuka dan paket lama dikirim ke tujuan akhir. Ayat 2 tunneling. VPN paling sering menggunakan lapisan data link, misalnya point-to-point tunneling protocol (PTTP) dari Microsoft. Contoh yang lain adalah layer 2 forwarding L2F dari Cisco yang bisa bekerja dalam jaringan ETM dan tram relay. L2V didukung oleh Internet Work Operation System yang didukung oleh router Cisco. Yang terbaru adalah layer 2 tunneling protocol L2TP yang mengkombinasikan elemen dari PTTP dan L2V. Layer 3 tunneling. Tunneling dapat dibuat pula pada lapisan IP. Jadi paket IP dibungkus dalam IP security IPsec yang menggunakan pula IKE Internet Key Exchange. IPsec bisa dipergunakan dengan beberapa cara. Transfer objek IPsec melakukan switching, tetapi tunnel dibuat oleh L2TP. Perhatikan bahwa L2TP bisa juga mengenkapsulasi IPX Internet Work Packet Exchange dan jenis paket-paket layer lainnya. Yang kedua, tunneling mode. IPsec melakukan inskripsi dan tunnelingnya. Ini mungkin harus dilakukan jika router atau gateway tidak mendukung L2TP atau PPTP. Dukungan sistem operasi. Sistem operasi untuk VPN didukung di Windows 9, X, Windows NT, PPTP. Yang kedua, Windows 2000, L2TP, PPTP, Linux, IPsec, dan SSH Spare Shell. Alasan mengapa banyak yang menggunakan VPN. Contoh, VPN versus dial networking. Misalnya, seorang pegawai yang mau bertugas antar kota bisa saja pakai dial-up service, tapi kalau dial-up antar kota bisa mahal sekali. Oleh karena itu, menggunakan ISP lokal plus VPN untuk mengurus kelas perusahaan. Jadi misalkan saya di Indonesia dapat mengakses, misalkan saya di Surabaya dapat mengakses perusahaan yang ada di Jakarta menggunakan ISP lokal plus VPN. Selain itu, VPN juga akan mereduksi jumlah telepon line dan modem bank yang perlu disediakan. Perusahaan-perusahaan cukup menyediakan satu koneksi saja ke internet. Hal ini akan mereduksi kos dari perusahaan. Adapun keuntungan VPN terdapat dial-up akses, menghemat biaya interlokal, membutuhkan lebih sedikit saluran telepon di perusahaan, membutuhkan hardware yang lebih sedikit, seperti modem bank. Kerugian VPN. Kedua endpoint dari VPN koneksi harus reliable. Sebagai contoh, kalau ISP di sisi klien, sang telekomuter employer
tidak bisa diakses atau di-up, maka tentu VPN tidak bisa juga. Lain halnya kalau bisa di-up service ke kantor. Performa VPN bisa lebih lambat daripada di-up service yang biasa tanpa VPN. Ini disebabkan karena ada proses tunneling dan enkripsi. Adapun yang saya ketahui tentang VPN adalah untuk mengakses web-web yang tidak bisa diakses dengan internet biasa atau internet lokal dari Indonesia. Dan kerugian dari VPN itu adalah dapat menyebabkan virus dan malware yang lain seperti yang terjadi di luar negeri gitu. Dan tidak sedikit dari VPN ini berbayar, jadi sangat merugikan sih menurut saya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang apa yang saya ketahui tentang materi, yaitu hukum investasi dan etika, atau apa sih hukum. Hukum yang saya ketahui adalah tata aturan yang sudah tertulis maupun tidak tertulis dalam Indonesia. Terus banyak apa sih yang kita ketahui tentang hukum di informatika? Kalau hukum di informatika sih kita sudah mengetahui bahwa ada undang-undang UU ITE, dan di undang-undang dasar juga ada undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang telekomunikasi. Jadi kita tidak bisa dengan sembarangan berjelajah di web atau internet, dan tidak bisa dengan sembarangan bertutur kata di dunia maya. Banyak contoh kasus yang sekarang terjadi, contohnya seperti kasus Hollywood, yaitu menggunakan nama Muhammad dan Maria untuk branding minumannya. Terutama itu sangat mengusik sih. Sebenarnya tidak salah tentang itu, tentang cara membranding, tapi targetnya yang salah menurut saya. Yang kedua, investigasi. Jadi sebelum kita mendapatkan informasi tentang apapun itu berita apapun itu, kita harus menginvestigasi apakah berita itu benar atau tidak. Selaku kita orang-orang dari informatika yang tahu akan hukumnya, jadi kita tidak akan menyebarkan hoax. Hoax pun sudah dilarang oleh hukum di Indonesia. Yang ketiga adalah etika. Etika di sini adalah contohnya adalah bertutur kata dengan baik, mengiklankan promosi kegiatan dengan baik. Tuh. Dan etika itu tentang tanggung jawab, akuntabilitas. Apa saja itu mekanisme kemenentuan siapa telah mengambil pertanggung jawab tindakan. Jadi tidak semata-mata kita sudah paham teknologi dan banyak pengaruh dari luar, kita semata-mata dengan santai mengambil itu semua. Kita perlu adanya hukum, perlu adanya investigasi, perlu adanya etika dalam menjalankan itu semua agar tidak terjadi dengan undang-undang yang ada. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih bila ada kurang.